Halo Sobat Excel, ketemu lagi setelah jeda sekian lama. Kali ini yang akan dibahas adalah tentang satu sheet berisi banyak tabel dan dia memiliki pola tertentu dan akan dijadikan satu, nih menjadi satu seperti ini. Oke, ini contoh datanya seperti itu. Baiklah, yang secara singkat stepnya yang pertama adalah kita tahu sumber datanya ada di mana. Kemudian kita lihat di sini ada baris kedua Excel berisi semua kolom-kolom yang sudah rapi, baris kedua. Jadi ini yang penting beserta kolom A, B, D, E, GH ini membentuk blok-blok tertentu. Ini blok 1 AB, blok 2 DE, dan seterusnya. Sedangkan di setiap blok ada banyak tabel, semuanya diawali dengan header tertentu. Di atas header bernama produk ada nama kota, di atasnya header quantity kosong, gitu ya. Ini adalah definisi si tabel data itu sendiri. Nah, bagian yang kosong-kosong, baris kosong, kolom kosong, itu bisa diabaikan. Nanti kita lihat selanjutnya. Yang berikutnya, step keduanya adalah menyusun daftar kolomnya. Jadi, kolom A, B, D, E, dan seterusnya menjadi ID kolom, sedangkan nanti target hasilnya adalah kolom-kolom yang digunakan di setiap tabel. Begitu ya. Kemudian nama kolom itu kita kumpulkan, kita susun array-nya untuk rename-nya, lalu kita mengambil datanya, nah kemudian di-expand, dan kemudian finishing untuk dirapikan menjadi tabel hasil. Baiklah, kita mulai saja. Anda bisa mengcopy semua ini ke notepad atau apa supaya bisa tampak. Saya mulai. Lokasi file. Tempat saya lokasinya ada di sini. Gitu. Ini lokasinya. Dengan namanya adalah ini. Order online. Anda bisa mendownloadnya di link yang ada di deskripsi. Ini hanya untuk catatan saja buat saya supaya mudah lokasinya. Kita mulai di menu data Excel 2016. Di menu data di 2013 mungkin ada menu Power Query di sana. 2010 juga fokusnya di menu Power Query. Kalau di Excel 2016 ke atas ini menu data, lihat Get and Transform. Bukan get external data, get and transform. Get data from file, from workbook. Kita pilih file itu tadi yang ada di sini. Oke. Ambil saja salah satu sheet yang ada, misalnya ini datanya. Transform. Jangan lupa transform. Kita akan masuk ke Power Query Editor. Oke, ini Power Query Editor. Jika di Power Query Editor muncul seperti ini change type dan promote header, ya. Ini bisa dilihat di sini di view. Ini ada misalnya formula bar dan segala macamnya, gitu ya. Bisa dilihat lah nanti di sana. Oke. Nah, ini yang penting ini nih. Nah, ini dihapus saja change type promote header. Nah, kita hanya butuh dua ini saja. Sudah, ini kita sudah punya tabel datanya. Untuk memudahkan pemahaman, saya akan membuatnya dalam beberapa query ya. Tapi sebenarnya itu bisa diproses menjadi satu query yang panjang, bisa. Saya beri nama, ini query-nya adalah sumber data. Oke, supaya nanti tidak keluar-keluar lagi tambahan-tambahan buatannya si Power Query, saya akan settingnya ada di home, di file, nah query option and setting. Di sini ada query option. Saya set dulu supaya nanti nggak keluar-keluar lagi. Ini data load, di bagian global data load ada type detection, never detect. Oke, yang lainnya bolehlah diatur saja. Kemudian query load setting, selalu pilih yang specify column default load setting, tapi tidak ada yang dicentang. Fast load dicentang. Kemudian query editor, ini semuanya dicentang kecuali parameter supaya tampil semuanya seperti itu. Ada formula bar, ada query settingnya dan segala macamnya. Kemudian di privacy, selalu saya pilih always ignore dulu supaya tidak mengganggu.
Kemudian di current workbook, data load-nya kalau ada pilihannya itu dicentang semua juga boleh. Untuk regional setting sebaiknya selalu English United States. Privacy-nya current workbook ini dipilih juga ignore kalau belum. Biasanya dia defaultnya sudah. Kemudian kita oke. Jadi nanti kalau kita membuat query, si Power Query tidak akan sok tahu membuatkan query tambahan. Oke, kita mulai. Langkah pertamanya adalah kita membuat satu daftar kolom. Daftar kolom itu ada di baris 2. Oke, baris pertama ini nanti tidak dipakai, dan header-header ini akan menjadi data ID-nya. Oke, kita mulai ya. Ini di sini saya akan membuat query baru yang reference, merujuk ke sumber data. Caranya di sumber data diklik kanan, reference. Ini keluar. Saya akan namakan dia daftar kolom. Gitu, di rename saja ini, klik kanan, rename gitu. Ini kalau kita sudah dapat ini, kita akan mengambil 2 baris pertama saja. Home, keep rows, keep top rows. Pilih 2 baris, karena itu kita mau pilih 2 baris. Oke, ini sudah jadi. Sekarang kita tidak butuh baris pertama. Maka, home, remove rows, top rows. 1 baris tidak dibutuhkan. Oke. Kemudian kita butuh 2 baris yang isinya adalah ID kolom dan nama-nama kolom. Berarti header ini harus kita turunkan. Di transform, ini use first row as header ini pilih segitiga kecil, kita pilih use header as first row. Dia akan turun. Sudah jadi. Kemudian kita transpose supaya gampang diolah. Transpose, transform, transpose. Begitu, sudah jadi. Oke, sekarang kita akan ubah nama kolomnya. Kolom 1 akan saya beri nama ID kolom. Ini klik kanan, rename, ID kolom. Ingat, ini nanti case sensitif ya. Jadi huruf kecil dan huruf besar sangat berbeda. Jadi harus ditulis persis, ID kolom. Begitu ya. Kolom 2, ini akan saya beri nama kolom. Oke. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan ini formula untuk rename kolom. 2 kolom yang kita ganti susunannya dari apa menjadi apa. Kolom kedua dari apa menjadi apa. Oke ya? Ini penting ini. Sudah, kemudian step berikutnya. Ini yang 00 ini kan kolom kosong. Kita buang saja. Klik filternya, remove empty. Sudah selesai. Sampai di sini. Berikutnya, kita akan membuat nomor blok. Ingat tadi bloknya, produk quantity blok 1, produk quantity lagi blok 2. Gitu ya. Maka kita buatkan dulu indeksnya. Add index column. Biasanya saya mulai dari base 0 supaya mudah. Ini indeks. Kemudian, kita akan membuat dia dibagi 2. Supaya nanti setiap 2 ini kan hanya 2 kolom nih setiap tabel. Oke ya. Ini index, saya klik di menu add column, ada standar from number, ini standar, kita pilih divide integer supaya kita dapat angka bulatnya. Dibagi berapa? Ada berapa jumlah kolomnya? 2, berarti kita isi 2 produk dan quantity kan setiap bloknya. Nah, ini adalah blok 0, blok 1, blok 2. Oke, saya ganti namanya nih. Ini saya ganti. Lihat di formula bar, integer division ini nama kolomnya. Saya ganti adalah blok kolom. Gitu, sebaiknya tidak pakai spasi ya. Supaya mudah. Ini setelah kita dapat ini, sekarang kita butuh menyusun array, list. Untuk merename. Ingat tadi, kalau rename maka kita harus butuh array seperti ini nih, list seperti ini. Dari nama kolom apa menjadi kolom apa. Baik ya. Saya kembalikan. Ini add kolom custom. Saya beri nama di sini ya. Ini list rename. Begitu nama kolomnya. Ya, tadi custom kolom ya. Saya mulai buat array. Array itu berarti harus kurung kurawal, buka tutup. Nih, saya kasih spasi yang banyak.
Saya pilih dari apa? Dari ID kolom ini menjadi nama kolom. Begitu. Oke. Dia sudah jadi nih bentuknya list. Nah, gitu ya. Oke kan? Cakep kan ya? Oke, sudah jadi. Sekarang kita akan menyatukan semuanya menjadi baris-baris per blok. Berarti blok kolom ini akan kita grup. Caranya ini klik blok kolom, transform, group by. Nah, di sini sudah dipilih nih. Key-nya adalah blok kolom. Sekarang new column name. Saya akan buat di sini daftar. Gitu saja. Namanya daftar, gitu saja. Oke. Ini operationnya kita pilih all rows supaya nanti semuanya dibawa. Oke, keluar. Ini sudah jadi. Isinya tuh semua itu. Oke ya. Sekarang kita akan butuh di sini nih daftar nama kolom yang akan diambil, yaitu ID kolom. Tapi bentuknya list. Oke. Add kolom, custom, begitu. Ini adalah list ambil kolom. Oke. Caranya gimana caranya? Caranya adalah kita sebutkan saja tadi. Ini daftar. Ya kan? Lalu kita ambil kolom namanya ID kolom. Nah, nama kolom selalu kurung siku. Buka siku, tutup siku, isinya kita tulis nama kolom ini, ID kolom, K-nya besar. Gitu. Oke. Jadi, ini sudah jadi. Ini nama-nama kolom yang akan kita ambil. Oke. Berikutnya, kita perlu menampilkan lagi ini list rename tadi. Kita add lagi custom kolom, kita kasih nama saja list rename. Oke. Dapatnya dari mana? Daftar. Kolomnya apa? List rename. R-nya besar. Oke, sensitif ya. Dan ini sudah kita dapat lagi. Sudah sampai di sini, sudah selesai daftarnya. Bisa kita buang yang tidak dipakai. Nih misalnya daftar, diklik kanan, remove, oke lah. Kita sudah dapat daftar kolom. Sekarang kita akan mengolah datanya. Sumber data ini akan kita ambil masuk ke setiap baris ini berdasarkan ini dia. Nama kolom ini. Saya akan buat di query baru ya. Daftar kolom, klik kanan, reference. Nah, ini source-nya. Dan sekarang di sini saya akan tulis pengolahan. Nama query-nya pengolahan. Ini kita sudah punya daftarnya. Kita akan mengambil dari sumber data. Oke ya. Kita akan mengambil dari sumber data. Nama kolomnya adalah ini. Oke. Bagaimana caranya mengambil? Caranya mengambil itu biasanya dengan select kolom. Oke, seperti tadi nih. Di sini kita ada select remove kolom ini. Remove kolom. Nanti kalau ada select kolom, misalnya kita milih kolom tertentu begitu. Misalnya di sini ya. Kalau saya buatkan, saya hanya milih 2 kolom ini. Begitu, yang lainnya saya remove. Nah, ini ada formulanya select columns. Begitu ya. Kita akan pakai itu. Tabel select columns. Begitu ya. Oke. Isinya adalah sumber tabel dan daftar kolomnya. Oke, ini saya hapus. Supaya datanya nggak rusak toh. Nah, ini ya, saya kembalikan. Kita masuk ke pengolahan lagi. Jadi, kita akan membuat di sini satu kolom baru. Isinya adalah data dari setiap blok. Ini adalah data. Caranya, kita pilih dari si sumber data. Gitu. Tapi kita akan select kolom. Table titik select columns. Oke. Yang pertama didefinisikan adalah sumber datanya sumber tabelnya di mana? Oh, ini di query bernama sumber data. Oke. Lalu yang akan diambil kolom-kolomnya apa? Ini ada di ambil kolom. Saya double klik ini. Ini saya double klik. Oke. Tutup kurung. Pasti oke. Sudah, ini kita sudah dapat datanya.
Tuh, udah cakep itu. Nah, ini bisa dibuka, tapi nama-nama kolom di atas ini kan beda-beda nih. 45 di atasnya 12. Nah, itu sebabnya kita sediakan list rename. Kita akan ganti nama-nama kolom ini menjadi standar, yaitu produk dan quantity tadi ya. Ini isinya sudah list. Oke, dari data ini akan kita proses, ya kan, untuk di rename. Caranya rename tadi ada di sini kan, rumusnya. Nih, tabel rename columns. Tabel sumber datanya mana, di rename jadi apa. Oke, kita mulai di pengolahan ya. Sudah ada data ya. Add column, custom column. Ini adalah data akhir. Saya sebut data akhir. Oke. Yaitu dari mana? Tabel rename columns. Gitu, buka kurung, tutup kurung. Nah, kita isi dulu spasi. Sumber datanya dari ini loh, sumber datanya ada di kolom data. Ya, kolom data. Oke. Lalu daftar untuk rename kolomnya ada di list rename. Gitu. Terus di oke. Dah, itu udah cakep. Ya kan? Oke. Berarti yang kita butuhkan sekarang blok kolom untuk kontrol hasil nanti apakah sudah benar semua dan data akhir. Saya pilih nih pakai kontrol nih. Select dulu blok kolom, kontrol, data akhir. Klik kanan salah satu header yang terpilih, remove column. Remove other column. Remove other column. Dah, jadi terus kita expand. Nih, dicentang semua, ini use original dihilangkan. Kalau ada load more, klik dulu load more-nya. Oke, sudah semuanya? Oke. Dah, itu udah jadi. Beres, sudah. Sekarang kita akan bikin kolom nama kota. Nah, kolom nama kota, ingat ya, ini 000 ini akan menjadi acuan kita. Kolom nama kota berdasarkan dari kolom produk. Syaratnya, kolom quantity isinya harus 0. Oke? Ya. Ini ya, add column, conditional column. Saya beri nama, kolomnya adalah kota. Gitu. Nama kolomnya yang jadi syarat jika nama kolom quantity equals 0, tulis 0 saja, maka ambil dari kolom namanya produk. Oke, ini kan karena nama kota ada di dalam kolom produk. Kalau nggak ada, ya diisi 0 saja, terus di oke. Dah, itu nama kota. Sekarang yang 00 ini kan perlu diisi. Seret, gitu perlu diisi semuanya, ya kan? Nah, itu ada di transform. Ini klik dulu kota, kolom kota, transform, fill down. Dah jadi. Kemudian di quantity kita buang yang tidak dipakai. Ini kolom bernama baris yang namanya quantity dan 0 dihilangkan. Kolom quantity ada filternya. Remove empty. Dah. Terus hilangkan quantity. Di uncheck, oke? Nah, itu sudah jadi. Oke, kita lihat blok kolomnya sudah. Oke, sekarang blok kolom tidak dipakai. Tapi kita mau mengatur kotanya supaya di paling kiri. Maka klik dulu kota, kontrol produk, kontrol quantity, klik kanan, remove other column. Udah jadi. Kita ubah tipe datanya jadi teks. Quantity-nya, misalnya dia bisa berisi koma-koma, ya pakai desimal. Karena kita mengubah satu kolom yang menjadi number, ya kan, apa saja number atau date, maka ada potensinya dia akan menghasilkan error. Maka kita harus mereplace semua error, jadi 0. Oke? Ini quantity, saya klik. Di sana ada transform, replace values, klik segitiga kecilnya, kita pilih replace error. Ini dijadikan 0. Oke, pada kasus ini nggak ada. Datanya bagus. Oke, sudah jadi. Ini sudah selesai. Maka kita bisa ke home, close and load tuh.
Mau ditampilkan di mana? Ini selalu pilih only create connection. Oke, dia akan keluar di sini. Karena kita bikin 3 query, nanti kalau kita tampilkan semuanya ya bubar. Nah ini ya, yang kita pakai pengolahan. Oke ya, ini kalau nggak keluar di menu data ada queries and connection atau apalah yang show, apa query list gitu kan. Nah ini pengolahan, kita klik kanan, load to, kita pilih table. Mau ditampilkan di mana? Existing. Di sel berapa? Ya, di baris ini aja deh. Terus di oke deh. Ini sudah jadi. Stylenya jelek. Ya sudah, ganti saja stylenya. Misalnya ganti yang hitam. Grid line-nya dihilangkan. Sudah selesai. Dan semoga bermanfaat ya. Oke, see you.